Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Pada kesempatan kali ini, setelah kita mereview kinerja bank digital, kinerja bank-bank besar top bank di Indonesia, kita mau review kinerja keuangan bank swasta di tahun 2022. Nah, dalam penjelasan kali ini, saya akan mereview tentang Danamon, OCBC NISP. NISP itu kalau nggak tahu singkatannya nilai intisari penyimpan, Permata Bank, dan CIMB, Niaga. CIMB singkatannya Commerce International Merchant Bank. Jadi ini Bank Malaysia, ini udah diakuisisi sama Jepang, ini Bank Singapura, ini diakuisisi sama Bank of Thailand ya. Ini dari Thailand Bank. Oke, review kinerja keuangan bank swasta tahun 2022, kita langsung aja kita lihat. Jadi selama 1 tahun terakhir, 1 tahun berjalan dari Maret tahun lalu ke Maret tahun ini kita lihat kalau IDX Finance atau indeks finance, emiten-emiten finance digabungkan, total selama 1 tahun mengalami penurunan sebanyak 14,98%. Sedangkan kalau kita lihat saham-saham, hampir sebagian besar saham bank swasta mengalami kenaikan kecuali Bank Permata yang terkoreksi minus 30,37%. Ini BNLI Permata minus 30,37%. CIMB dengan kode saham BNGA plus 11,11%. Jadi naik 11,11%. Di tengah IDX yang minus, dia tetap bisa naik 11,11%. NISP naik 16,28% dan Bank Danamon naik 19,05%. Ini merupakan kinerja yang cukup bagus. Bahkan kalau dibilang bank-bank besar di Indonesia, hanya Bank Mandiri yang naik di atas 20%. Sisanya belasan persen. Jadi progres dari perbankan swasta 1 tahun ini, dari tahun Maret tahun lalu ke Maret tahun ini cukup bagus karena ada pertumbuhan dari harga saham tiap-tiap emiten ini. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing emiten, performanya seperti apa? Kalau kita lihat, Bank CIMB Niaga, total aset yang dikelola adalah 301,5 triliun. Capital adequacy ratio atau cadangan modalnya ada 22,19%. Beda kalau bank-bank luar yang 8% doang sudah boleh beroperasi, kalau di BNGA ini Bank Indonesia cukup aman. Rata-rata bank besar memiliki cadangan modal yang cukup aman di range 19 sampai 22 persenan. 20 persenan lebih lah. Nah ini oke untuk Bank CIMB Niaga 22,19%. Non-performing loan atau kredit macetnya sebesar 2,8%. Artinya dari 100 meminjam, 3 yang macet, ya masih oke, 97 masih sehat. LDR, loan to deposit rasionya masih 85,63%. Ini salah satu indikator bahwa uang yang masuk disalurkan dengan optimal menjadi kredit gitu ya. Jadi loan to depositnya cukup bagus, 85,63%. Net interest marginnya ada di angka 4,69%. Ini kalau secara average 4%, ini masih di atas average gitu ya. Jadi average itu didapat dari masing-masing 4 emiten ini, kita cari rata-ratanya berapa. Kalau kita lihat LDR-nya di atas average, NIM-nya di atas average, which is good. Cadangan modalnya mungkin di bawah average. NPL-nya masih di bawah. Ini cukup bagus. Jadi 3 kategori ini menang di atas average nih. Dari NPL, LDR, loan to deposit, interest margin. Nah, cuma ya ini kalau yang mid yang secara average sama adalah di BOPO, biaya operasional, beban operasional, pendapatan operasional ya. Jadi biaya operasional, pendapatan operasional ini 74,10%. Ya masih kategori normal lah. ROA-nya salah satu yang paling bagus ada di angka 2,16%, bahkan bisa dibilang return on asset terbaik di antara bank-bank lainnya dari Bank Danamon, Bank Permata, dan NISP. Ini cukup bagus nih CIMB. Dan ROE-nya 12,59%, dikatakan paling tinggi juga dari bank-bank lainnya. Dan PBV-nya masih 0,75. No, sorry, 0,7. Padahal secara rata-rata PBV dari 4 bank tersebut adalah 0,675. Jadi ini masih salah satu emiten yang menarik, yang seksi juga karena pairnya masih di angka 5, masih bagus, masih potensi bertumbuhnya masih banyak. Jadi CIMB merupakan emiten yang menarik untuk teman-teman boleh mempertimbangkan berinvestasi menurut analisa ini.
Sekali lagi, do your own research, lakukan analisa sendiri. Kalau menurut saya, CIM ini cukup menarik dengan PER 5,9, dengan PBV masih di bawah 1, di angka 0,7, dan kinerja keuangannya yang secara rasio terbukti sehat dan cukup baik. Bang Danamon, kalau kita lihat, total aset yang dikelola 183,7 triliun, capital adequacy rasionya 25%, 25,34%, cadangan modal cukup bagus. Ini di atas rata-rata, baik sekali. Non-performing loan-nya juga di atas rata-rata 3%. Kalau non-performing loan sekecil mungkin itu bagus. 2,86 artinya ya cukup baik lah. Dari 100 orang yang minjem masing-masing 100 juta, ini cuma 3 orang yang kemungkinan gagal bayar. Nah, ini cukup bagus. Ini NPL diambil dari NPL gross. LDR, loan to deposit rasionya ini 90,97% sudah cukup optimal, tapi harus dijaga agar nggak mendekati 100% gitu ya. 100% banget juga nggak bagus, di bawah 80% juga kurang optimal ya. Jadi ya di bawah 70-an masih oke lah gitu. Oke, kalau net interest marginnya ini bisa dikatakan dengan net interest margin yang paling tinggi di 5,8%. Jadi untuk kategori net interest margin, Danamon ini juaranya. Biaya operasional, pendapatan operasional masih di bawah, jadi di bawah rata-rata. Artinya perusahaan terbukti efektif untuk melakukan kinerja menghasilkan pendapatan dengan biaya yang di bawah rata-rata. Ini cukup bagus. Jadi dari NIM, Bopo-nya cukup bagus. Untuk ROA-nya, ROA-nya ya sedang lah, 1,83% ya, so-so lah. Nggak bisa dibilang significantly bagus, nggak bisa. Oke, standar lah. ROE-nya ada di angka 10,49%, artinya secara ROE dia di atas rata-rata. PBV-nya ada di 0,6. Nah, ini bisa dibilang murah secara book value. Tapi kalau secara price earning ratio, ini 8,1 nih ya. Dibilang murah banget, enggak lah. Yang murah masih di angka 5 nih masih murah. 8,1 which is okay. Jadi kalau teman-teman mau beli murah mungkin tunggu di PBV-nya 5 atau 6. Tapi kalau misalkan dari kinerjanya sih ini sehat-sehat ya. Nggak ada masalah sama kinerja keuangan dia. Beban operasional juga bagus. Salah satu yang paling efisien. Net interest marginnya juga paling bagus ya. Ini masih ada potensi untuk bertumbuhnya cukup luas, baik dari Bank CIMB maupun Bank Danamon. Kalau kita lihat Bank Permata nih ya, ciri-ciri nih kalau misalkan bank udah update laporan keuangan yang lama, ini pasti kinerjanya ada yang kurang memuaskan. Gak bisa dibilang jelek juga, coba kategori kurang memuaskan masuk lah. Terutama memuaskan bukan dari performa aja, dari pencarian datanya. Kalau kita lihat dari websitenya IDX ya, adanya cuma ada di Q2 2022. Ya nggak apa-apa kita pakai lah ya. Total asetnya 229 triliun. Carnya capital adequacy ratio atau cadangan modalnya ada di 32,96%. Ini untuk cadangan modal ya sedikit lebih tinggi dibanding teman-temannya. Which is ya oke juga. Bisa dibilang good. Non-performing loan-nya ada 3,11%. Ini NPL yang paling tinggi nih. Di 3,11%. Artinya perusahaan harus lebih merilis lagi NPL. NPL sebenarnya masih normal kalau secara ketentuan OJK. Tapi dibanding Bank CIMB, Bank Danamon, dan NISP ini salah satu NPL yang lebih tinggi di antara teman-temannya. LDR-nya 77,66%. Ini kategori oke, cukup bagus juga. NIM net interest margin-nya 4,02%, ya average standar. Masih di atas sedikit dari standar. Bopo-nya, Bopo-nya ini ada biaya operasional, pendapatan operasional 74,20%. Artinya Bopo-nya juga masih oke. Kalau kita lihat return on asset-nya, return on assetnya ada di 1,54%. Artinya secara return on asset, perusahaan ini ya returnnya nggak bisa dibilang signifikan lebih bagus. Oke, kalau kita lihat jadi Bank Permata nih boponya 74,20%, cukup oke. ROA-nya 1,54%. Return on equity-nya masih dibilang paling rendah dibanding teman-temannya 6,41%. Ini sih kalau saya lihat data Desember ya, Desember akhir tahun, ini total asetnya 235 T, jadi ada kenaikan. Cuma rasio-rasio lainnya belum ada hitungannya. PBV 0,9, ini sudah cukup mahal dibanding teman-teman lainnya, di angka 0,75, dan PR-nya mahal, sudah di angka 16,7. Jadi
harganya kalau dibanding dengan pendapatan, harganya lebih mahal dibanding dengan pendapatannya dia. Jadi untuk per 16,7 mahal, mungkin kalau saya pribadi, saya wait and see dulu, skip dulu sampai Bank Permata bisa ada kinerja yang bagus dan murah. Anyway teman-teman, ini nggak bisa dijadikan patokan untuk teman-teman berinvestasi. Bisa jadi referensi iya, tapi patokan baku nggak bisa. Kenapa? Karena teman-teman juga harus cek, ini kan kinerja tahun 2022. Teman-teman harus lihat juga dari 2021-nya gimana, 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, sampai 10 tahun terakhir nih. Jadi teman-teman bisa lihat progres dan kinerja per tahunnya. Ada apakah kenaikan signifikan sebelum COVID, sesudah COVID. Jadi teman-teman bisa review. Kalau kinerja ini doang, bagus sebagai referensi untuk melihat apakah 2022 perusahaan menjawab dengan kinerja yang baik. Ini kita lihat sudah cukup oke kalau dari kinerja 2022. Tapi untuk berinvestasi, teman-teman harus lakukan riset yang lebih di tahun-tahun sebelumnya. Oke, saya nggak mau kayak pom-pom yang langsung bilang ini bagus, ini bagus. Jangan lupa riset tahun-tahun sebelumnya juga teman-teman harus lihat. Oke, NISP. Jadi kita masuk ke NISP. NISP total aset 238,5 triliun. Cadangan modal 21,50% merupakan salah satu yang terkecil dibanding yang lain. NPL-nya ada di 2,40. Ini NPL yang kecil cukup bagus kalau secara NPL. LDR-nya juga cukup bagus, loan to deposit rasionya 77,20%, ya cukup bagus meskipun paling kecil di antara teman-temannya LDR. Jadi LDR mesti lebih ditingkatin. Net interest margin-nya paling kecil nih, 4%. Mungkin dia kayak prinsip dagangnya ini ya, engkau glodok mungkin ya, mungkin. Ini bukan rasis ya. Saya juga jualan gitu ya. Mungkin diambil margin tipis-tipis nih. Oke, boponya belum ada. Kalau boponya saya lihat di laporan keuangannya belum ada. Belum kelihatan rasionya, baru dapat dari presentasinya OCBC, cuma belum lihat. Cuma ditulisnya 44%, tapi saya harus cek lagi nih sampai ada publikasi di iklan keuangannya. Baru saya bisa tulis. Oke, ROA-nya di 1,90, anggaplah average. Anggaplah average aja di boponya. ROA-nya di 1,90, masih di bawah 2%, which is cukup oke juga, lebih oke dibanding dengan Bank Danamon dan BNLI, Bank Permata. ROE-nya juga cukup bagus, 10,50%, merupakan ROE tertinggi kedua dibanding teman-temannya. PBV masih 0,5. Nah, menarik nih, PBV-nya masih murah. Di 21 Maret harganya 750 perak. Pernya masih 5,1. Asumsinya gini. Jadi kalau teman-teman di antara tiga ini yang kalau teman-teman concern melihat bahwa PBV-nya masih murah, ada di NISP, Bank Danamon dan BNG. Kalau harganya dibandingkan kemampuan mencetak labanya yang masih murah, bisa dikatakan ada di Bank CIMB dan Bank OCBC, BNGA dan NISP. Kalau teman-teman mau lihat kemampuan dia untuk NPL-nya juga bagus kok. Ini NISP sama CIMB. Nah, mungkin yang Boponya juga beban operasional juga cukup oke. Ini cukup tinggi wajah. Ya 74 oke lah, masih oke. Oke. Ya, asumsinya yang menarik ada di BNGA sama NISP, Bank Danamon sahamnya LKH mungkin udah mahal karena LKH-nya masuk sendiri, ada LKH efek 8,1, NLI 16,7. Oke, yang saya mau bahas adalah ini. Tinjauan kebijakan moneter Maret 2023. Jadi, Bank Indonesia memutuskan bahwa BI 7 Day Reverse Repo Rate ada di angka sebesar 5,75%. Artinya suku bunga deposit facility 5% dan lending facility 6,50%. Spreadnya 1,50, tengah-tengahnya 5,75. Nah, kalau teman-teman lihat, suku bunga ini kalau berpengaruhnya terhadap apa? Jadi suku bunga Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga dari The Fed dan inflasi dalam negeri sendiri. Eksternalnya dari The Fed. Karena kita harus nyesuaiin. Kenapa The Fed naikin suku bunga? Gini, US dollar itu mata uang yang kuat karena hampir semua negara transaksi internasional menggunakan US dollar. Jadi ketika The Fed naikin suku bunga, otomatis investasi akan larinya ke US dollar. Jadi US dollarnya akan semakin diharapkan akan semakin kuat. Nah, US dollar ini berdampak pada apa? Pada banyak. Salah satunya obligasi. Ingat kasus Silicon Valley Bank? Saat suku bunga naik, obligasi harganya turun. Contoh, kalau teman-teman beli obligasi ORI 21 di tahun 2022 kemarin,
awal bulan, awal tahun maksud saya, itu dia kasih kupon 4,9%. Artinya kalau sekarang bunganya 5,75% atau 5% deposit facility, itu artinya kuponnya sendiri sudah kalah 0,1% dibanding deposit facility. Di situ kita rugi. Sedangkan gini, tapi obligasi akan menjadi untung ketika suku bunga turun. Misalkan kita beli obligasi nih. Mungkin ada obligasi SSR 18 yang sekarang ya bunganya 6,25% atau 6,45%. Tenor 3 atau 5 tahun gitu ya. Nah kalau nanti inflasi turun ke 4%, berarti kita untung tuh 2,25% atau 2,45%. Nah gitu hitung ya. Jadi ini keputusan peningkatan suku bunga ini sesuai konsisten dengan kebijakan moneter preemptif dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan harapan inflasi dan inflasi yang akan terjadi di masa mendatang. BI meyakini bahwa 5,75 ini pas untuk mengarahkan inflasi inti tetap berada kisaran 3,1. 3,0 plus 1% di semester pertama dan indeks harga konsumen kembali ke dalam sasaran 3,0% dan plus 1% di semester kedua. Jadi, kebijakan stabilisasi nilai rupiah diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor dan mitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuntungan global terhadap nilai tukar rupiah. Keuntungan untuk perbankan apa? Keuntungan untuk perbankan ya, bank bank mendapatkan cadangan modal yang lebih banyak karena tingkat suku bunga semakin naik, ini akan menimbulkan kenaikan orang jumlah peminat untuk berinvestasi di bank tersebut. Impact-nya apa? Impact-nya bank mungkin dapat margin yang lebih tinggi ketika menaikkan suku bunga, terutama suku bunga pinjaman. Nah, dia harus bayar bunga investasi, dia harus bayar bunga deposit, dia harus keluar bunga untuk bayar deposit, dia harus, tapi dia juga dapat bunga ketika dia melakukan pinjaman, kasih lending ke orang. Tapi masalahnya, kalau lendingnya tinggi, ini menimbulkan resiko gagal bayar. Nah, makanya bank itu harus melakukan due diligence, artinya dia harus benar-benar KYC, dia harus tahu nih profil customer seperti apa, histori pembayarannya seperti apa, potensial bisnisnya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, kinerja keuangannya seperti apa. Itu harus jadi concern dari perbankan. Tapi kalau boleh dilihat dari rata-rata kinerja perbankan yang ada ini bisa dikatakan kinerjanya so far cukup memuaskan. So, teman-teman, kita berharap di tahun 2023 ini perbankan-perbankan swasta di Indonesia bisa terus bertumbuh dan teman-teman bisa berinvestasi sehingga returnnya bisa lebih optimal untuk kita semua. Thank you, itu aja. Kalau ada emiten lain yang mau dibahas dan menarik untuk sobat investor, boleh tulis di kolom komen. Dan kalau teman-teman punya pendapat lain tentang tinjauan atau analisa ini, boleh juga tulis di kolom komen. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.